Assalamualaikum, hai. Kembali lagi bersama saya Lana Sari Rangkuti dari KPIC semester 5. Oke, kali ini kita akan belajar tentang komunikasi massa. Pasti akan timbul pertanyaan, apa sih komunikasi massa itu? Tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa itu terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Banyak para ahli yang berpendapat tentang komunikasi, salah satunya yaitu Wilbur Schramm. Wilbur Schramm berpendapat bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communis, yang berarti sama. Dengan kata lain, apabila kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Sedangkan istilah massa sendiri ditunjukkan pada golongan penduduk yang benar, kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Tidak ada organisasinya, tetapi ada ikatan dan persamaan jiwa. Dari kedua definisi itu, Bittner berpendapat bahwa komunikasi massa ialah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Devol and McQuail berpendapat bahwa ciri-ciri komunikasi massa mencakup sebagai berikut. Yang pertama ialah ditunjukkan kepada khalayak luas. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, penyampaian pesan berjalan secara cepat. Dan yang keempat, penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Yang kelima, kegiatan berkomunikasi dilakukan secara terencana. Yang keenam, kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Dan yang terakhir, isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Tadi kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri komunikasi massa. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup komunikasi massa. Ruang lingkup komunikasi massa terbagi menjadi dua, yaitu pandangan klasik dan pandangan modern. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas ialah pandangan klasik. Pandangan klasik menurut Devol and McQuail itu terbagi 5. Yang pertama surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang terakhir film. Sedangkan pandangan modern itu ada 7. Yang pertama ialah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, yang kelima media sosial atau yang sering kita sebut dengan medsos, yang keenam yaitu media online, dan yang terakhir internet. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang akan kita bahas ialah elemen atau komponen komunikasi massa. Elemen atau komponen komunikasi massa terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat khalayak, yang kelima filter, dan yang terakhir ialah umpan balik. Baik, untuk materi terakhir, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa mempunyai banyak fungsi. Salah satunya ialah fungsi komunikasi massa bagi individu. Menurut Devol and McQuail, fungsi komunikasi massa bagi individu adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah sebagai pengawasan dan pencarian informasi. Yang kedua, fungsi pengembangan diri. Yang ketiga, fasilitas dalam hubungan sosial. Yang keempat, substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial. Yang kelima, membantu melengkapi emosi atau afeksi. Yang keenam, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Dan yang terakhir ialah bagian dari kehidupan ritual. Sekarang yang akan kita bahas ialah fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Menurut Devol and McQuail, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat itu ada 4. Yang pertama ialah fungsi pengawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi korelasi sosial. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Dan yang terakhir ialah fungsi hiburan. Kita sudah banyak membahas tentang komunikasi massa, dari pengertiannya, ciri-cirinya, ruang lingkup, bahkan sampai fungsinya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya harap dengan adanya video yang saya buat ini, kawan-kawan bisa mengetahui tentang apa itu komunikasi massa. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau materi yang saya berikan itu salah, saya mohon maaf, karena saya hanya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.